Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari IPB University, kelas ST08, kelompok 13. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang kebijakan fiskal. Sebelum kita ke materi, izinkan kami memperkenalkan nama anggota-anggotanya terlebih dahulu ya. Yang pertama, Khairunisa Fitriani Hermawati. Yang kedua, Imam Syahnanda Irawan. Yang ketiga, Muhammad Aisar Ferdiansyah. Yang keempat, Embara Putra Cahyana. Yang kelima, Royan Al-Fatah. Dan yang keenam, Tiara Wisadara. Oke, langsung saja yuk kita ke materinya. Berikut penjelasan dari kami. Yang pertama adalah pengertian fiskal. Dalam bahasa Inggris, fiskal disebut fisk yang berarti pembendaharaan atau pengaturan keluar masuknya uang yang ada dalam kerajaan. Jadi, fiskal ini digunakan untuk menjelaskan bentuk pendapatan negara atau kerajaan yang dikumpulkan dari masyarakat dan oleh pemerintah negara atau kerajaan dianggap sebagai pendapatan lalu digunakan untuk pengeluaran dengan program-program untuk mencapai pendapatan nasional, produksi, perekonomian, dan digunakan juga sebagai perangkat keseimbangan dalam perekonomian. Di Indonesia, istilah kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Kemudian timbul pertanyaan, apa bedanya kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter? Perbedaannya terdapat pada tujuannya. Nah, untuk itu, mari kita simak tujuan kebijakan fiskal berikut. Tujuan kebijakan fiskal adalah 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara maksimal. 2. Memperluas lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. 3. Menstabilkan harga-harga barang dan mengatasi inflasi. Kebijakan fiskal memiliki 4 komponen, yaitu yang pertama, kebijakan perpajakan, yang kedua, kebijakan pengeluaran, yang ketiga, kebijakan investasi dan disinvestasi, dan yang terakhir, pengelolaan utang atau surplus. Kebijakan fiskal dibagi dua jenis, yaitu berdasarkan teori dan jumlah penerimaan dan pengeluaran. Kebijakan fiskal dari segi teori adalah bagaimana kebijakan itu dilihat secara non-praktis. Macam-macamnya adalah 1. Kebijakan fungsional. Kebijakan untuk mempertimbangkan pengeluaran pemerintah dan peningkatan kesempatan kerja. 2. Kebijakan disengaja. Digunakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. 3. Kebijakan tak disengaja. Untuk mengendalikan kecepatan siklus bisnis supaya tidak terlalu fluktuatif. Lalu, kebijakan fiskal berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran, yaitu 1. Kebijakan fiskal seimbang untuk membuat penerimaan dan pengeluaran menjadi sama jumlahnya. 2. Kebijakan fiskal surplus, di mana jumlah pendapatan lebih besar dibandingkan pengeluaran. Ini digunakan untuk menghindari inflasi. 3. Kebijakan fiskal defisit. Kebijakan ini berlawanan dengan surplus, di mana pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran. Dimaksudkan untuk mengatasi depresi pertumbuhan ekonomi. 4. Kebijakan fiskal dinamis. Hampir sama dengan kebijakan seimbang. Bedanya ditambah improvisasi, yaitu seiring waktu keduanya akan bertambah besarnya. Dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang bertambah tiap tahunnya. Sekian penjelasan dari kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.